perjuangannya hebat ya. Baik, kita masih ingat reformasi birokrasi yang digulirkan oleh Presiden Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2020 tentang reformasi birokrasi di mana akan ditingkatkan kualitas layanan publik. Salah satunya adalah kita nih sebagai guru madrasah yang bersentuhan langsung dengan murid-murid kita. Nah, dalam hal itu ada aparatur sipil negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ASN itu ada 2 jenis. Ada PNS, ada PPPK ya. Nah, kalau PNS itu nantinya kemungkinan masih tetap akan ada ya. Pengangkatannya cuma mungkin dalam hal pembuatan keputusan atau manajerial. Sementara yang fungsional itu ini kan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Ada sekitar 147 jabatan fungsional yang diisi oleh PPPK. Apa sih bedanya PPPK dengan PNS? Bedanya adalah kalau PPPK itu mencapai posisi tertentu tidak melalui tidak melalui jenjang dari golongan 2A, 2B, dan seterusnya untuk sampai guru besar. Apabila UI atau IAIN membutuhkan guru besar, ada guru besar yang ada, bisa dengan perjanjian kerja langsung diangkat. Dan seterusnya, dan dengan gaji dan sebagainya sama. Cuma yang menjadi pembahasan kita adalah ketika guru madrasah harus mengikuti seleksi tersebut tanpa adanya sosialisasi, tanpa adanya kepastian, tanpa adanya formasi yang jelas dan sebagainya. Apalagi kalau mereka mengatakan Kementerian Agama itu untuk orang-orang dinas pendidikan namanya guru agama, padahal di Kementerian Agama yang namanya guru madrasah itu bukan hanya guru agama, tapi juga guru semua mata pelajaran. Dan perlu kita sudah ketahui bersama bahwa guru itu levelnya dari sisi salary-nya ada guru ASN juga ada guru ASN tersertifikasi, ada guru ASN tidak tersertifikasi. Ada juga guru honorer tersertifikasi infasing, ada tersertifikasi saja, ada mendapatkan fungsional, ada tidak mendapatkan fungsional, dan sebagainya. Masalah ini sudah kita diskusikan dengan direktur yang lama, Pak Suyitno, ini aja belum selesai. Sekarang sudah ada lagi program pemerintah terkait dengan pegawai pemerintah dengan pengangkatan dengan ini kerja ya, PPPK tersebut. Silakan Bapak dan Ibu, mungkin dari mana nih, Kalimantan atau Cilacap yang mau ini dulu bicara? Cilacap Ibu. Cilacap, silakan Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sekjen. Luar biasa sekali hari ini saya DPD PGM Cilacap bisa bertemu maya dengan Bapak Ibu se-Indonesia Raya. Mudah-mudahan ini berkah dan menumbuhkan semangat untuk kami yang di daerah tentunya. Yang kedua, ucapan terima kasih juga saya kira tadi sudah disampaikan Ibu Sekjen terkait dengan kegiatan ini adalah merupakan, mohon maaf, bisa terdengar Ibu? Terdengar sangat jelas. Ya. Usulan beberapa teman-teman di daerah, karena beberapa guru juga berkomunikasi dengan kami terkait masalah euforia tentang PPPK itu, sehingga kegelisahan ini memang kita sampaikan kepada DPP PGM dan direspon dengan baik sehingga hari ini kita bisa bertemu maya seperti ini. Pada pengurus DPP yang kami hormati dan semuanya yang berbahagia, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan PPPK ini. Dalam sisi lain pandangan kami bahwa ketika Mendikbud menggulirkan itu memang belum memandang keberadaan eksistensi dari madrasah itu sendiri. Padahal madrasah adalah bagian dari pelaku pendidikan, pelayan pendidikan di seluruh Nusantara ini. Namun demikian porsi ini seolah-olah tidak tersentuh sama sekali. Dan ini seolah-olah kita menjadi sekolah nomor 2 di
rumah besar kita Indonesia Raya ini. Sehingga ini menjadikan sebuah autokritik untuk kita yang berada di dalam untuk tersampaikan kepada pemerintah pusat. Yang kedua, dengan berefek itu juga kami merasa sekali di daerah juga, tadi juga udah banyak disinggung oleh pembicara di depan dari DPP maupun DPW, terkait pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait dengan anggaran. Ini juga belum begitu punya rasa empati yang besar untuk madrasah terkait dengan pengajuan sarpras untuk madrasah. Nah, ini saya kira memang perlu ada sebuah payung hukum yang jelas dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu antara tadi disebutkan anggaran 20%, breakdown-nya mesti sampai ke madrasah juga, sehingga di Pemda itu masih ada dikotomi bahwa kita madrasah di bawah Kemenak belum otonomi daerah, sehingga mereka pelaku stakeholder maupun pengambil kebijakan di daerah ini merasa ketakutan ada sebuah kecenderungan mel kebijakan seperti itu, sehingga bisa masuk kepada tataran KPK. Dan ini juga teman-teman di legislator di DPRD juga sama pemikiran seperti itu, sehingga ini perlu ada sebuah payung hukum untuk pengejawantahan kejelasan itu ketika Pemda mengambil sikap pemberian bantuan sarana prasarana ke madrasah aman secara hukum seperti itu, Ibu. Yang kedua, terkait dengan PPPK, ini adalah sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, juga suatu pemikiran yang agak sedikit menakutkan juga bagi kami, Bu. Ketika teman-teman kami diangkat PPPK, kami ini di madrasah swasta. Jangan-jangan mereka diambil semua ke madrasah negeri seperti itu. Jadi buah simalakama sebenarnya. Kami di bawah teman-teman guru madrasah non ASN, non PNS ini berada PPK, tapi kami juga ketakutan sebagai pengelola, sebagai kepala madrasah mungkin di madrasah swasta, jangan-jangan ini langsung dibawa ke madrasah negeri itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan in-passing, mungkin inilah sebuah wadah yang luar biasa sekali. Adanya PGM ini adalah sebagai sarana tempat kita berjuang untuk kesejahteraan teman-teman, untuk meningkatkan sumber daya kita semuanya. Saya terima kasih sekali yang mungkin di Jawa Tengah juga belum berdiri DPW, ini mohon suntikan motivasinya dari Bapak Ibu yang lain dari DPP. Ini banyak dipertanyakan, Ibu. Bagaimana teman-teman kita yang sudah sertifikasi tetapi belum in-passing? Ini perlu juga dibawa harapan kami ke informasi ini ke Kemenak Pusat seperti itu. Selamat dan terima kasih sekali atas segala usaha dari DPP dalam memperjuangkan nasib teman-teman madrasah, guru-guru madrasah dimanapun juga di seluruh Indonesia Raya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Memang kita sadari betul ya, Kementerian Agama itu sekolah negerinya hanya 10%, 90%-nya adalah madrasah swasta. Di satu sisi itu adalah sebuah kelebihan dari penyelenggaraan madrasah oleh masyarakat. Tapi di sisi ketika kebijakan pemerintah terbaru dengan sistem zonasi, dengan pemerataan untuk semua, dengan prioritas kepada lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh negeri, kekhawatiran Pak Ali terkait dengan PPPK ini memang bukan sesuatu yang mengada-ada ya, tapi itu bisa saja terjadi. Kekhawatiran apabila dihadirkan sekolah negeri di setiap kecamatan atau kelurahan, ini juga adalah tentu saja harus diantisipasi semaksimal mungkin oleh penyelenggara madrasah swasta. Bukan rahasia lagi, apabila pengangkatan ASN di suatu daerah ditempatkan di sekolah negeri, maka guru-guru yang honorer pasti tergantikan oleh guru-guru yang istilahnya baru diangkat, apakah program P3K-nya atau program
ASN-nya. Nah, oleh karena itu kami sebagai DPP PGM Indonesia memang kita tidak melihat apakah dia adalah swasta, apakah dia adalah pegawai negeri atau pegawai honorer, tapi yang paling penting di sini adalah kita semua adalah melayani masyarakat, ya, melayani masyarakat yang tidak semua dilayani oleh pemerintah. Oleh karena itu memang kita harus memikirkan sebuah format supaya keberadaan baik sekolah swasta maupun sekolah negeri, ASN atau non ASN itu menjadi sama di mata anggaran, ya, di mata anggaran yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Dipersilakan siapa yang selanjutnya ini, apakah dari Sumatera Utara sudah hadir? Sumatera Utara sudah hadir? Jawa Barat, Garut. Oh iya, Jawa Barat, boleh, silakan Jawa Barat, Garut. Selamat datang Bapak. Jawa Barat siapa yang duluan? Garut, Kuningan, Cianjur, Bandung, Tasik, luar biasa, Tasik. Garut, silakan. Ridwan. Pak Ridwan, Garut silakan dulu. Ridwan Nursoba. Garut, assalamualaikum. Garut, boleh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah. Wa syukri ala ni'amillah. Walhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Terima kasih kepada Ibu Sekjen yang sudah memberi saya ruang waktu untuk memfasilitasi beberapa hal yang ini beberapa tanggapan dari teman-teman mungkin sama ya. Yang saya kutip adalah kemarin pas waktu rakor di DPW, alhamdulillah ini inisiatornya beberapa rekan-rekan ada webinar seperti ini ya. Tadinya gerakan-gerakan DPP itu seolah-olah dipandang tidak masif ya, tidak masif, tidak terlihat. Tapi alhamdulillah dengan adanya pertemuan webinar seperti ini, DPP hadir. Nanti alangkah baiknya lagi untuk yang diundangnya pun itu bisa hadir, yang bisa membuat kebijakan. Garut khususnya memandang salah satu di antaranya ini bukan hanya P3K saja ya. Karena mungkin kebanyakan ada dua unsur pokok selain dari P3K yang invasing, ini yang perlu digarisbawahi, pembayaran golongannya itu hanya dibayarkan 0 tahun saja ya. Itu yang P3K pun sama akan menjadi sebuah pemikiran kita bersama ya, bahwasanya kesenjangan dari Dikbud dengan Kemenag ya. Itu. Sekali lagi untuk Garut khususnya meminta ini mohon dipikirkan yang invasing, masa yang dinas itu golongannya dibayarkan, yang di Kementerian Agama itu saja mungkin dari Garut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pengamatan yang jeli ya dari Garut. Memang benar bahwa saya menyelidiki kalau memang di invasing di sekolah atau di Kemendikbud itu dibayarkan yang terhitung dari SK-nya. Sementara kalau kita terhitung dari edaran Dirjen yang menetapkan invasing ya, SK Dirjennya. Jadi oleh karena itu memang demikianlah adanya, dan perjuangan itu tidak bisa terus, walaupun terus-menerus kita gaungkan, tapi nampaknya belum membuahkan hasil karena kita kadang-kadang dikembalikan begini, aduh Bu, jangankan yang itu, yang invasing aja belum banyak banget Bu. Nah, dan seterusnya begitulah faktanya di Kementerian Agama. Oleh karena itu memang banyak sekali yang memang harus kita ramaikan dalam artian untuk kemaslahatan kita semuanya gitu ya. Mengapa pula kita harus ada di bawah sebuah Kemenag kalau pelajarannya sama, apanya sama, itu dari kurikulum aja belum kita pikirkan, dan sebanyak sekali masalah-masalah. Dipersilakan yang berikutnya, Bapak siapa? Pak Arif? Ya. Silakan Pak Arif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati jajaran DPP, DPW, dan DPD se-Indonesia, terima kasih malam ini bisa bersilaturahim dengan para pegiat madrasah. Dan terima kasih malam ini DPP memfasilitasi kegiatan-kegiatan kita yang berhubungan dengan pembahasan isu-isu strategis pendidikan madrasah. Saya kira saya menyimak tadi dari beberapa apa yang disampaikan, itu ternyata problemnya hampir sama. Bagaimana, halo? Ya, mendengarkan Bapak. Siap. Ya, problemnya adalah bagaimana pendidikan madrasah ini, mulai dari tingkat nasional sampai tingkat daerah ini memiliki pelayanan yang berbeda. Nah, ini adalah problem bagi kita, bagaimana pendidikan madrasah ini mampu mensejajarkan diri dari sisi pelayanan, dari sisi pelayanan oleh pemerintah pusat sampai dengan daerah. Apa yang salah dengan pendidikan kita di madrasah? Satu, kalau kita analisis kebijakannya. Halo? Ya, ada? Mendengarkan Bapak. Iya. Lanjut. Yang pertama bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu 1, tidak 2. Yang kedua, PP-nya juga sama. Dari sisi regulasi kita sama di tingkatan pusat hingga daerah. Bahkan saya dengar tadi, saya kira di kota Tasik saja atau di wilayah Jawa Barat, kota Tasik saja yang mengalami pelayanan yang berbeda dari sisi pemerintahan daerah. Ternyata dari kota kabupaten yang lain, dari provinsi yang lain, dari sisi pelayanan pemerintahan daerah juga itu sama. Nah, sehingga kita perlu untuk menegaskan kembali, saya kira, regulasi apa yang bisa pemerintah daerah khususnya di tingkatan lokal ini mampu memberikan satu pelayanan terhadap pendidikan kita di madrasah. Nah, isu yang paling banyak kita diskusikan tadi terkait BOS. BOS itu di kita tidak tuntas 100%. Kemudian juga PIP. Siswa kita banyak yang mempunyai kartu Indonesia Pintar, tetapi kuotanya terbatas. Kalau Pak Dir KSKK itu menyampaikan 100% serapan anggarannya. Betul, 100%. Kalau di sekolah-sekolah tetangga kita, 100% itu dia terserap KIP-nya. Kartunya, satu anak memiliki kartu, secara otomatis atau berbanding lurus dengan uang yang dia terima. Tapi di kita itu berbeda. Nah, ini masalah bagi kita. Kemudian juga, kalau tadi sudah disinggung-singgung bab in-passing. In-passing juga tidak tuntas-tuntas. Ya. Beberapa tahun kita ke belakang dorong pemerintah kementerian kita sampai ke Komisi 8. Itu juga pada akhirnya tidak tuntas-tuntas. Apalagi yang baru ini, terkait dengan kesejahteraan, yang melalui programnya Mensos itu. Terkait dengan BSU, Bu Sekjen, ya. BSU. Ini tidak semua guru dia terima, ya, di fitur simpatika kita. Kemudian juga tidak semua tenaga pendidik dia terima. Ya. Padahal bagaimana kualitas kerjanya yang sangat bagus para operator di kita, tetapi nyaris tidak terima. Nah, ini juga bagian menjadi ikhtiar kita, perjuangan perkumpulan guru madrasah. Kita bukan hanya berkumpul, tetapi betul-betul. Nah, sebagaimana yang disimak oleh Bu Sekjen, nih Kota Tasik ini kita terus berikhtiar. Bagaimana sekalipun kita sudah punya undang-undang guru dan dosen, tetapi kami ingin turunkan menjadi agar guru-guru yang ada di daerah ini terakomodir oleh pemerintah daerah. Kita mempresur pemerintah daerah untuk menerbitkan sebuah regulasi terkait dengan peraturan daerah pendidik dan tenaga kependidikan, agar hak dan kewajibannya, agar kesejahteraannya itu sejajar dengan persekolahan pada umumnya. Termasuk juga pendidikan-pendidikan madrasah. Bisa kita lihat studi dengan persekolahan di
tetangga kita. Kalau tadi disinggung fasilitas dan sarana, bagaimana tidak? Pemerintah daerah ini setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk merehabilitasi, untuk membangun ruang kelas baru. Tetapi di kita sangat sulit madrasah-madrasah kita untuk berkembang dari sisi sarana prasarana. Apalagi kita digaungkan oleh Padir KSKK untuk madrasah digital. Yang infrastruktur dan suprastrukturnya di kita ini ya seperti halnya kita tahu di kita. Nah, oleh karena itu mau tidak mau ini harus difresher melalui sebuah diskusi. Mari kita temui Komisi 8. Mari kita temui di Kementerian Agama kita. Harus bunyi terkait dengan pendidikan madrasah kita. Undang-undangnya satu. PP-nya jelas. Undang-undang guru ada. Apa yang membedakan? Apakah persoalan klasik lagi karena keterbatasan anggaran? Karena Kementerian Agama dengan total anggarannya yang begitu besar, yang besar itu kementeriannya. Tetapi untuk pendidikannya kita berapa persen untuk anggaran? Nah, inilah barangkali dari mulai DPP, DPW, dan DPD ini harus bunyi terkait ini. Satu, kita support kekualitasannya, program-programnya kita implementasikan, tapi juga bagaimana merespon kebijakan-kebijakan ini tidak bunyi. Dari tingkatan nasional ke tingkat daerah ini, saya nyaris marah gitu Bu Sekjen. Bagaimana pelayanan-pelayanan di daerah ini nyaris tidak bunyi untuk madrasah. Oleh karena itulah maka melalui forum ini terima kasih kita bisa bersilaturahim, bertukar pikiran bagaimana untuk merumuskan persoalan-persoalan ini agar paling tidak pemerintah itu lebih hadir. Bukan tidak hadir. Hari ini sudah hadir, tetapi belum mampu dirasakan oleh semuanya. Nah, bagaimana pemerintah pusat sampai daerah ini mampu dirasakan oleh seluruh guru madrasah mulai dari tingkatan pusat sampai ke daerah. Terima kasih dan salam silaturahim dari Kota Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin banyak ini PR kita ya. PIP tidak 100% benar, satu sekolah paling mencapai 5 sampai 10. Itu pun kadang-kadang sulit kita menempuhnya karena beberapa kendala teknis di perbankan gitu ya. Anak-anak kita itu. Tapi mudah-mudahan ke depan memang kita lebih banyak lagi. Saya ambil kasus di Depok itu bantuan APBD-nya itu adalah untuk siswa tidak mampu. Nah, siswa tidak mampu mendapatkan porsi anggaran adalah 1,5 juta untuk siswa tidak mampu. Sementara siswa tidak mampunya yang diberikan sangat terbatas. Artinya dengan kata lain biaya operasional sekolah yang diberikan kepada madrasah relatifnya kalau kita katakan hampir tidak ada karena bantuan diberikan kepada siswa tidak mampu. Nah, sementara bukan rahasia lagi banyak di antara kita melayani siswa-siswa yang tidak mampu madrasah ya. Karena memang itu adalah panggilan jiwa. Di awal pendirian madrasah itu memang kita sangat khawatir dengan anak-anak bangsa yang tidak terakomodasi pendidikan yang diselenggarakan oleh negara. Luar biasa Pak Arief ya, PIP mudah-mudahan menjadi pusat perhatian kita. Begitu pula BSU, kita tahu betul BSU kemarin gurunya sendiri tidak semua mendapatkan karena ada guru yang belum S1 atau belum memiliki masa kerja kalau tidak salah 2-5 tahun begitu ya. Atau tenaga pendidik yang luar biasa kerja dari pagi sampai sore juga mereka belum mendapatkan bantuan subsidi upah ya kalau nggak salah namanya itu BSU itu yang belum. Tambah lagi kalau bicara rehab dan yang lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi PR kita semua untuk kita gaungkan terus-menerus di daerah masing-masing, di tingkatan kita masing-masing. Dipersilakan Bapak dan Ibu yang lain. Dari mana dulu ini? Saya Bu. Silakan Ibu Dokter. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu Moderator. Yang saya hormati Bapak Ketua PGM dan dari Kementerian Agama Republik Indonesia serta para perwakilan dari masing-masing DPW menyikapi apa yang terjadi tentang dulu Bu, siapa Bu? yang sedang
terjadi ini luar biasa. Yang jelas saya melihatnya adalah di poin pertama, kebijakan pemerintah itu harus sama antara Kementerian Agama dengan Dinas Pendidikan Nasional. Kenapa demikian? Karena tadi sudah dijelaskan, payung hukum kita itu sama, semua itu sama. Kenapa dalam realisasi di lapangan itu berbeda? Ini mohon penjelasannya. Apakah faktor yang menyebabkannya karena kurang dekatnya kita dengan pemerintah sehingga ada miskomunikasi, sehingga terkadang Kementerian Agama tidak dilibatkan, atau karena faktor lain? Nah, ini harus kita tahu nih, dan harus kita dengarkan secara bersama di sini, supaya di bawahnya, katakanlah di lapangannya, kita yang berada di lapangan karena langsung terjun dengan masyarakat, ini mengetahui betul persoalan yang terjadi ini apa. Contoh sampel yang tadi Bu Sekjen katakan, untuk rapat saja tidak dilibatkan untuk masalah P3K. Ini ada apa persoalannya gitu. Dan menurut Pak Sadeli selaku pembina tadi, saya juga menyimak persoalan-persoalan kita itu terkadang selalu datangnya di belakang, walaupun akhirnya kita dilibatkan begitu. Kita tuh tidak mau jadi orang nomor 2 terus. Kalau misalkan dalam peraturan itu adalah sejajar, lakukan itu sejajar begitu. Sehingga tidak ada gejolak di Kementerian Agama dari atas sampai bawah, tidak ada kegelisahan itu. Kalau itu sampai terjadi, saya rasa ini luar biasa. Bagaimana caranya ini harus bisa sejajar. Karena persoalannya yang kita lihat adalah dari anggaran kita berbeda, kemudian dari kebijakan terkadang tidak dilibatkan dan lain sebagainya. Makanya salah satu yang saya apresiasi adalah ketika DPP PGM Indonesia melakukan hal ini, sehingga jawaban-jawaban yang merupakan kegelisahan dari bawah itu teratasi dengan sebuah jawaban. Makanya nanti dalam kesempatan ini saya juga minta penjelasan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia kenapa hal itu bisa terjadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat, terkadang kita informasi dari atas ke bawah itu simpang siur. Alangkah baiknya ketika ada informasi, supaya tidak bias, informasi itu satu arah begitu. Bagaimana itu caranya? Karena apa? Penafsiran seseorang ketika tidak memahami ini bisa menjadikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Makanya dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia dari pusat informasinya itu harus jelas. Jadi jangan sampai menunggu ketika persoalan-persoalan itu muncul baru mereka melakukan tindakan yang menurut saya itu jujur ya agak kurang pas waktunya. Yang seharusnya tidak perlu terjadi lonjakan jadi lonjakan. Dan yang terpenting itu adalah ketika anggaran pemerintah itu katakanlah harus sama, ini tidak didapat. Apakah persoalannya karena di bawah Kementerian Agama katakanlah guru-guru madrasah, kemudian lembaga pendidikan madrasah terlalu banyak, sehingga untuk menetapkan satu kebijakan saja itu perlu pemikiran yang sangat luar biasa. Contohnya misalkan ketika ada bantuan pemerintah, kenapa terkadang yang diutamakan itu adalah madrasah-madrasah negeri? Bukan istilahnya lebih banyak madrasah swasta, padahal sudah ketahuan di bawah yang namanya lembaga madrasah itu lebih banyak swasta daripada yang negeri, termasuk PNS-nya lebih banyak yang swasta. Kenapa K2 itu waktu terjadi 2014 hanya dijanjikan tetapi tidak diangkat? Kenapa mereka itu katakanlah harus tes dan lain sebagainya? Berikanlah bentuk penghormatan kepada mereka yang katakanlah orang yang sudah sangat tua mengabdi dengan sangat luar biasa, itu diangkat, itu dulu dibereskan semuanya. Dan nanti dalam penetapannya siapapun yang lulus berikan di lembaga di tempat mereka bertugas. Jadi jangan sampai ketika lulus mereka itu dipindahkan ke tempat yang lain yang akhirnya berakibat kepada pemutusan kerja yang honorer karena menjadi korban. Ini juga hal-hal yang perlu dipertimbangkan yang sangat luar biasa. Makanya nanti dalam kesempatan ini mudah-mudahan dari pihak Kementerian Agama Republik Indonesia sudah mendengar sehingga keluhan-keluhan yang terjadi di lapangan memang benar-benar terselesaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bandung, apa bisa hadir? Bandung? Silakan bicara Bandung. Bagaimana? Bandung Barat, dipersilakan. Dari Bandung Barat, mudah-mudahan dari pihak pemerintahan juga suaranya Pak. Suaranya kurang jelas Bapak. Bisa diperbaiki audionya? Ya. Ya. Saya mendengar, entah yang lain entahlah. Saya mendengar. Silakan lanjut Bapak. Dari Riau belum dengar. Riau belum mendengar tuh Pak Mufti katanya. Ya Bapak. Bagaimana? Ya, saya hanya ini Bu, hanya mengatakan aja Bu bahwa untuk sementara ini seolah-olah madrasah itu seperti termarginalkan ya Bu. Halo Bu. Iya Bapak, agak kurang jelas audionya Bapak. Mungkin kalau memang kurang jelas apa di chat gitu yang Bapak ingin sampaikan? Udah di chat Bu, udah ada di chat Bu. Oke. Maklum kalau Bandung Barat itu wilayahnya pegunungan ya, luar biasa sejuk dan nyaman. Iya. Udah bisa ini Bu, udah jelas Bu. Belum jelas ya Bapak ya. Suaranya tidak jelas Bapak. Kita tunda dulu Bapak ya. Barangkali yang lain kecil kali suaranya. Kecil sekali suaranya Bapak. Tadi Sumatera Utara mau masuk tidak bisa karena terbatas ya. Dia ada disampaikan nanti beberapa hal. Kemudian dari yang lainnya barangkali Kalimantan Barat. Silakan. Ada yang mau menyampaikan dari Kalimantan Barat? Sini. Halo, suara Kalimantan Barat. Silakan, ada yang mau disampaikan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terakhir walaupun belum berbentuk kebijakan, saya melihat bahwa di Kemenak akan memprioritaskan pengangkatan K2 yang belum terangkat sebanyak hampir 10.000 orang. Artinya formasi terbaru apabila K2 yang diprioritaskan maka dapat dipastikan kita hampir mengalami kegagalan dalam mengikuti seleksi apabila tidak ditambahkan kuotanya ya. Selanjutnya Kalimantan Tengah boleh dipersilakan. Silakan Kalteng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari IGM Indonesia Kalteng sekaligus sebagai Kepala MTS An-Nur Palangkaraya. Yang pertama kami merasa khawatir gitu ya dengan keberadaan guru-guru kita madrasah terkait dengan P3K ini karena ada beberapa
isu terakhir bahwa yang digodok oleh pemerintah ini ternyata yang di bawah Kemendikbud gitu ya. Sementara yang Kementerian Agama belum ada yang masuk, dalam artian belum tertampung. Namun memang ada usaha Kementerian Agama untuk mengusulkan kembali hal ini terhadap Menpan RB dan juga termasuk Kemendikbud. Nah, kita doakan mudah-mudahan ini bisa berhasil. Kemudian yang kedua, kalau memang yang ditampung itu hanya yang sifatnya kedua begitu ya, jadi ini tentu saja akan membuat para guru-guru kita pun tidak punya harapan yang banyak. Nah, sehingga itu nantinya akan berakibat kepada lulusan perguruan tinggi dan juga berakibat kepada para honorer kita yang selama ini memang mengabdi di beberapa madrasah atau hampir semua madrasah lebih banyak guru honor daripada guru negeri. Oleh karena itu kami menyarankan agar PGM Indonesia Pusat ini bisa proaktif untuk membantu Kementerian Agama dalam rangka melobi gitu ya, melobi pemerintah sehingga guru-guru kita yang ada di madrasah ini nanti juga terakomodir dalam rangka perekrutan P3K ini. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, PGM Indonesia juga bisa kencang menyuarakan nanti bahwa agar pengangkatan guru sebagai guru honor sebagai PNS gitu ya, atau pengangkatan kota guru itu harus tetap ada sebagai ASN. Karena di berbagai daerah sudah disuarakan ini baik oleh DVR, oleh bupati, wali kota maupun oleh beberapa LSM. Nah, langkah baiknya jika ini PGM juga menyuarakan, sebagaimana PGRI menyuarakan hal ini, sehingga harapan guru-guru ASN atau PS ini tetap ada. Itu beberapa hal Bu Sekjen yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rus Ansyah dari Kalimantan Tengah, terima kasih. Ini kekhawatiran kita semua ya, kalau sudah diangkat oleh P3K-nya, bagaimana dengan sertifikasi invasinya dan bagaimana kalau diprioritaskan K2-nya, yang lainnya, waduh banyak sekali ya yang harus kita rumuskan ya. Mungkin teman-teman dari DPP juga mulai mencatat apa aja yang akan dirumuskan. Pak Badru, Pak Yaya, Pak Sadli, Pak Sola, Pak Sodik dan sebagainya sebagai tim akan merumuskan yang terbaik supaya kita udah mulai rilis nih minggu-minggu ini untuk apa yang kita menjadi keputusan dari teman-teman seluruh Indonesia. Kendal nampaknya hadir. Dipersilakan Kendal, apa yang ada yang mau disampaikan? Kendal. Sama Bu, dengan yang lain. Baik, terima kasih. Kalau begitu Sulawesi Selatan, silakan. Ada yang mau disampaikan? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, kebetulan ini Pak Direkturnya memang lagi ada di Sulawesi Selatan ini ya. Mudah-mudahan beliau juga menyimak, tapi saya melihat masih belum hadir, padahal ini adalah waktu yang beliau juga sampaikan. Begitu pula dari istilahnya itu dari Karo Kepegawaian. Nampaknya mereka masih sangat hati-hati terkait dengan kebijakan yang memang belum dirumuskan secara utuh ya. Itulah bedanya birokrat dengan aktivis ya. Kalau birokrat itu bekerja harus benar-benar berdasarkan apa yang disampaikan oleh atasan nampaknya ini ya. Sementara kita adalah orang-orang yang ada di lapangan itu merasakan langsung dampaknya dari kebijakan-kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah. Oleh karena itu kita berharap ke depan bahwa kebijakan-kebijakan yang digulirkan atau yang dipromot itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keputusan atau apalah semacam itu sehingga menjadi dasar bagi kita untuk menyikapinya. Kalau sekarang kan kita masih
meraba-raba ini kemana, mau dibawa kemana, dan seterusnya dan seterusnya. Dipersilakan dari yang lain, Bapak Ibu. Dari Depok. Depok silakan Bapak Fatur Rahman. Pak siapa? Pak Agus. Pak Agus, dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haja Neni yang telah memberikan kesempatan pada saya. Dan terima kasih juga Bu Musdalifah tadi yang telah memberikan komentarnya tentang guru-guru honor. Yang saya tanyakan, karena kita baru bergabung ini, tentang masalah payung hukum bagi guru nih, Bu Haja. Apakah PGM sudah punya payung hukum untuk guru-guru yang sekiranya nanti ada permasalahan ke depannya? Jadi kalau ada payung hukum, kita ada yang melindunginya dari pihak PGM. Yang kedua, yang saya tanyakan tentang P3K, itu sama dengan in-passing atau enggak? Itu P3K sama dengan in-passing atau enggak? Kemudian yang ketiganya tentang masalah MTSN di Kota Depok, apakah bisa ditambah lagi? Dan kemudian aliyah juga di Depok belum ada, termasuk MI juga. Barangkali nanti dari PGM bisa mengusulkan untuk pendirian aliyah, kemudian MI dan MTS. Dan kemudian pengangkatan juga, apakah hanya dari sekolah-sekolah negeri saja? Kenapa sekolah swasta itu tidak diberikan kesempatan untuk pengangkatan PNS? Sementara kita kan udah in-passing, udah sertifikasi. Harusnya ada keadilan, disamakan antara sekolah swasta dengan sekolah negeri untuk pengangkatannya. Terima kasih atas diberikan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan payung hukum apabila ada anggota dari Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia yang membutuhkan, tentu saja ada, karena memang itu salah satu tujuan didirikannya Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia ini ya. Oleh karena itu, cuma dalam hal ini kita harus mempelajari sedemikian rupa dari berbagai aspek dan tinjauan perspektifnya, sehingga kita bisa mengangkat permasalahan ini, apakah ini permasalahan di bawah hukum atau etika atau yang lainnya. Ini adalah Bapak ya. Jadi mudah-mudahan ke depan DPP PGM Indonesia dan PGM di seluruh wilayahnya bisa benar-benar bisa mengakomodasi apa yang disampaikan oleh guru-guru madrasah yang ada di lingkungannya. Dipersilakan saja itu bisa berkoordinasi, apabila bisa diselesaikan di level cabang, tentu saja itu menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau memang harus diselesaikan di ranah daerah atau di ranah wilayah, bahkan di pusat, itu pun tidak masalah untuk kita garap selama hal-hal tersebut membawa data-data yang akurat ya. Terkait dengan P3K memang yang sedang kita bahas ya. Apakah ini sama dengan in-passing atau tidak? Kalau kita pelajari tentu saja berbeda sekali. Makanya cuma di situ ada salah satu klausul yang saya dengar dari Pak Menteri Nadiem, mereka yang sudah tersertifikasi atau memiliki sertifikat itu bisa prioritas untuk diangkat sebagai P3K, tapi itu juga memang harus kita pelajari betul hal-hal yang terkait dengan itu. Terkait dengan sekolah negeri di berbagai daerah termasuk di Depok, ini memang masalah yang krusial. Mengapa? Karena kalau daerah, mereka tanah disediakan oleh daerah. Sementara kita, Kemenag, tidak memiliki tanah di daerahnya. Akibatnya adalah kita tidak memiliki kemampuan untuk membangun sekolah negeri. Sementara yang namanya sekolah negeri yang dibangun oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, itu mekanismenya biasanya kalau tidak penegrian, dia adalah SBSN. Salah satu syarat SBSN atau semacamnya adalah harus memiliki tanah yang luasnya kalau tidak salah hampir 5 hektar. Dari mana di wilayah kota mendapatkan tanah
sebagus itu gitu ya. Oleh karena itu insan cendikia itu dibangun rata-rata di luar daerah, ada yang di berbagai daerah yang jauh-jauh karena memang tanahnya masih luas. Ini masalah tersendiri. Mudah-mudahan pemimpin daerah, pimpinan daerah bisa menyiapkan lahan untuk dibangunnya madrasah negeri di daerahnya masing-masing. Paling banyak madrasah negeri kalau nggak salah di Tasik, karena Tasik orangnya hebat-hebat. Dia banyak menginfakkan tanahnya untuk sekolahnya untuk dinegrikan. Luar biasa Tasik ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang lain ini Subang. Ya, Bu. Ibu. Silakan. Bu Neni boleh, Bu? Oh, boleh. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sekjen, Ibu Moderator, Pak Ketum, dan pengurus DPP serta DPW. Perkenalkan saya Nuris, salah satu juga dari pengurus. Ini sambil menunggu, kebetulan saya ditugaskan oleh Pak Ketum dan Bu Sekjen menghubungi Pak Direktur. Kelihatannya secara teknis, dia ada kendala teknis kelihatannya, karena memang lagi di luar daerah. Di WA pun agak sulit itu dihubungi, tapi paling tidak menampung dari aspirasi-aspirasi seperti ini kayaknya produktif juga Bu Sekjen ya, Bu Moderator. Jadi sambil menunggu Pak Direktur. Tapi memang betul tadi yang disampaikan Ibu Moderator bahwa sesungguhnya kelihatannya yang saya dengar juga gitu dari Ropeg yang mengundurkan diri ini malam ini. Yang saya dengar memang betul Bu Sekjen bilang mereka sedang menunggu kepastian yang pasti. Lihat makanya mereka menunggu kalau bisa minggu depan karena bisa diadakan lagi karena memang mereka tidak bisa memutuskan. Memang keputusan awal yang sudah kita ketahui bersama bahwa Kementerian Agama tidak dilibatkan itu pengertiannya adalah ada 4 guru yang tidak dilibatkan dalam proses pengangkatan P3K. Nah, yang pertama, ya siapkan. Halo ya, masih ya, dengar Bu? Ya. Mendengar. Iya ya. Jadi ada 4 jenis guru yang tidak diangkat, yang ketika saya hubungi Ropeg itu, jadi makanya orang Ropeg belum sanggup malam ini dia jadi narasumber, mungkin minggu depan. Takutnya dalam seminggu ini ada keputusan lagi yang berubah. Jangan-jangan dilibatkan ini. Oleh karena itu maka menurut saya kalau mencontoh dari AGPAI, Asosiasi Guru PAI, justru keberadaan ini PGM ini bisa merubah kebijakan itu. Bisa merubah kebijakan. Jadi kalau kita bersuara sekarang minggu ini, bisa jadi minggu depan ada keputusan, mereka terbantu. Jadi P3K bisa saja Kementerian Agama bisa dilibatkan, begitu. Artinya salah satu kan ada 4 tadi itu ya, 1 guru madrasah, yang kedua guru PAUD, yang ketiga guru yang lulusan SMA. Nah yang keempat saya lupa itu. Tapi paling tidak 4 jenis guru yang tidak dilibatkan dalam pengangkatan program P3K. Nah kalau seandainya PGM bergerak minggu ini, bersuara dalam media, mungkin ada perubahan nanti gitu. Mungkin malah membantu lebih mempercepat keputusan itu. Saya yakin Ropeg yang tidak bisa hadir malam ini juga itu mungkin menunggu itu karena mereka tidak bisa memutuskan. Mereka sedang melobi juga ke sana. Karena yang guru madrasah itu tidak masuk dalam program P3K itu, jangan-jangan ya sekarang mereka masih melobi ke sana sehingga bisa dilibatkan gitu. Bisa termasuk dalam program P3K itu. Nah kalau kita bersuara dari PGM, ini mencontoh AGPAI, karena dulu saya pernah terlibat juga di AGPAI, ada beberapa kebijakan ketika didorong oleh AGPAI, Asosiasi Guru PAI, maka kemudian ada kebijakan nantinya, terserah itu bersuaranya melalui media atau audiensi dengan DPR, yang jelas secara politis harus didorong. Itulah fungsi dari asosiasi ini atau perkumpulan ini. Itu untuk membantu Kementerian Agama, orang tua kita yang sedang kebingungan memutuskan sesuatu, kita dorong gitu, kita bantu melalui suara kita bahwa guru madrasah itu harus dilibatkan. Kalau seperti itu akan lebih mempercepat proses keputusan itu sehingga Kementerian Agama bisa dilibatkan. Itu satu. Jadi untuk kasus P3K saya kira
mungkin kita kalau seandainya yang Ropeg tidak hadir malam ini, kalau memang Ropeg tidak hadir malam ini, ataupun direktur ada kesulitan, hemat saya kita mungkin bergerak saja ya melalui media, sehingga apa yang tadi selentingan bahwa Ropeg belum bisa memutuskan malam ini, bisa minggu depan, itu mungkin minggu depan sudah ada keputusan gitu, karena dibantu oleh kita, didorong secara politis melalui suara kita, karena pasti didengar, karena pemerintah kita tuh mendengarkan masyarakat, lebih takut kepada masyarakat, ya. Lebih takut kepada konstituen, lebih takut kepada kalau medsosnya netizen. Nah jadi kalau kita apalagi kita organisasi yang sah gitu, jadi dan kita sudah membawahi madrasah di hampir seluruh Indonesia. Oleh karena itu maka suara ini sebetulnya walaupun Kementerian Agama tidak menyuruh atau secara formal meminta bantuan ke PGM, saya kira mungkin secara hati nurani mereka akan terbantu itu. Kalau kita bersuara minggu ini bersuara, kemudian melalui media atau apa, bahwa misalnya P3K, Kementerian Agama atau Madhul Madrasah itu harus dilibatkan. Misalnya itu suaranya misalnya, gitu. Itu satu. Dan saya kira itu kalau fokus kepada P3K. Dan masukan dari daerah itu juga, ini sangat produktif Bu ya. Saya tadi ada dari Riau itu. Saya juga merujuk kepada pengalaman Agpai dulu juga. Agpai juga pernah menyuarakan tentang ada ketidakadilan pendapatan guru madrasah dengan guru dinas ya. Itu di Riau seperti itu. Itu kejadian udah lama di DKI, Bapak Ibu Bapak yang di Riau itu. Di DKI udah lama itu kejadian seperti itu. Di DKI itu guru madrasah tidak mendapatkan tunjangan dari Pemda DKI waktu itu ya, tahun berapa itu. Dan akhirnya apa? Akhirnya kan didorong gitu, dari kalau nggak salah ada edaran dari Dirjen di Kementerian Mendagri, ada surat edarannya itu bahwa mohon Pemda memperlakukan sama guru-guru yang di bawah Kementerian Agama dengan Dikbud atau dinas gitu ya. Tetapi ada jawaban dari mereka. Jawabannya adalah waktu itu ya, karena memang guru-guru madrasah itu di bawah Kementerian Agama itu vertikal, itu tidak diotonomikan. Itu dulu jawabannya seperti itu. Tetapi karena lobby akhirnya guru madrasah di DKI dapat ya, walaupun tidak sebesar guru dinas, tapi dapat setelah dilobby terus. Ada edaran dari Kemendagri itu, ada edarannya itu waktu itu ya, kan untuk menjawab ketidakadilan antar guru Kementerian Agama. Enggak, saya kenapa saya menarik dari, artinya banyak hal-hal yang sangat produktif, masukan-masukan dari daerah itu yang perlu kita tampung, itu perlu ditampung oleh pengurus pusat yang bisa disuarakan. Ya saya kira mungkin Kementerian Agama sebagai bapak kita, orang tua kita, itu akan terbantu sama kasusnya seperti Agbai membantu Kementerian Agama ketika macet, Agbai masuk ke DPR menyuarakan, maka keluarlah ini. Termasuk juga ketidakadilan terhadap guru madrasah disuarakan oleh guru-guru PAI dan guru madrasah ketika itu, maka ada perubahan dari kebijakan. Nah, jadi sekali lagi, kalau seandainya malam ini dari Ropeg tidak hadir karena mereka belum ada keputusan, katanya sampai saat ini belum ada keputusan, yang mereka takut memutuskan sesuatu nanti jadi bumerang, padahal belum ada kepastian. Maka seminggu ini kan mereka minta waktu kepada kita, coba minggu depan karena mungkin ada perubahan. Syukur-syukur kita dorong nih dalam seminggu ini, kita bantu menyuarakan melalui media ataupun ke DPR sebagaimana diusulkan oleh Bu Dr. Ibah itu, kita audiensi ke DPR, itu mungkin itu fungsinya. Jadi PGM mendorong melalui DPR untuk mempercepat keputusan itu. Di Kementerian Agama dilibatkan tidak nih P3K-nya gitu. Nah itu Kementerian Agama kan tidak bisa mendesak juga gitu ke sana, kan harus dibantu oleh kita juga. Gitu, saya kira itu. Halo ya, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak. Bisa interupsi bentar Bu Sekjen. Interupsi. Sadli, Pak Haji Sadli. Interupsinya bentar. Silakan. Di luar banyak yang pengen ngantri dan menyuarakan aspirasinya. Salah satunya Ketua DPW PGM Jawa Barat. Kita sudah punya link YouTube.
Saya Iya. mohon teman-teman yang memang hanya mendengarkan, tidak ingin berbicara, ya dengan sukarela pindah ke link YouTube supaya masih ada peluang untuk masuk bagi ketua-ketua DPW atau DPD. Gitu. Terima kasih. Baik, keren. Terima kasih atas kesigapan DPP PGM Indonesia, luar biasa ya. Insya Allah kita juga memang siap dengan teknologi. Jejak digitalnya memang sudah terungkap bahwa Kementerian Agama tidak dilibatkan dalam keputusan P3K dan pengangkatan moratorium pengangkatan CPNS. Ini jejak digitalnya sudah ada dari mulai bulan November sampai sekarang. Saya mendengar tadi ada suara Ketua Umum DPW PGM Indonesia. Apakah sudah siap untuk menyampaikan aspirasinya? Pak Heri Purnama, apa sudah bisa masuk? Belum masuk ya? Sumatera Utara juga nih tadi SMS saya belum bisa masuk. Mudah-mudahan nanti bisa. Kemudian Sulawesi Selatan ini, saya mohon Sulawesi Selatan ada yang bicara nih. Silakan Bapak dan Ibu dari Luwu atau dari Parepare atau dari Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Silakan.